Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep materi ajar berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi disampaikan dalam pelatihan guru SD se-Kota Tangerang pada tanggal 9 sampai 10 November 2020, di mana saya memaparkan konsep-konsep dasar tentang pengertian materi ajar serta menghubungkan materi tersebut dengan TIK. Nah, ini adalah background saya. Bapak dan Ibu sudah kenal ya, saya lulusan Dinia Putri Padang Panjang, S1 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studinya Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah dulu lulusnya cum laude ya. S2 dan S3 dari UNJ Rawamangun. Saat ini saya dosen di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kiprahnya di tingkat nasional, menjadi narasumber di pelatihan calon pelatih guru, peneliti, pengabdian kepada masyarakat, dan beberapa karya-karya lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana mengembangkan materi ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar? Itu yang menjadi latar belakang. Materi ajar berbasis TIK ini, setelah Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan, maka diharapkan kita bisa membuat materi ajar berbasis TIK. Nah, mengapa itu perlu dilakukan? Karena saat ini anak-anak berada di rumah, mereka tetap belajar BDR, masa pandemi, di mana kita juga tidak boleh keluar rumah, diadakannya PSBB, ini menjadi latar belakang mengapa kita perlu mendalami TIK. Kreativitas guru, inovasi, serta kebutuhan ini menjadi landasan agar kita mampu membuat materi ajar ini berbasis TIK. Dan yang terakhir HOTS ya, HOT, High Order Thinking Skill, di mana sangat digaung-gaungkan di berbagai kesempatan supaya HOTS ini menjadi latar belakang kita untuk menyusun materi ajar. Jadi buatlah materi itu yang bisa merangsang anak untuk meningkatkan HOTS-nya. TIK dalam pembelajaran bermakna perangkat keras. Penggunaan komputer, laptop, mouse, PC, hardware, apapun itu bisa terlihat fisiknya dan bisa diraba. Itu bisa dikatakan sebagai TIK dalam pembelajaran. Jika itu digunakan dalam proses pembelajaran dengan anak. Kemudian TIK juga bermakna penggunaan perangkat lunak, aplikasi-aplikasi dan software yang kita bisa upload atau install di dalam perangkat keras kita, ini bisa juga dimanfaatkan. Dan yang terpenting lagi adalah perangkat kecerdasan, yaitu kemampuan mengoperasikan perangkat keras dan lunak bukan hanya sekedar alat yang tersedia, namun kemampuan kita sebagai sumber daya manusia juga harus mampu nih. Tidak ada gunanya perangkat yang canggih kalau kita tidak mampu mengoperasikan. Tidak ada gunanya aplikasi yang juga canggih, tapi kita tidak bisa menggunakan. Nah, yang terakhir ini merupakan rangkaian dari penggunaan perangkat lunak keras dan kecerdasan, semuanya adalah media pembelajaran sebagai fasilitas belajar penguat materi ajar kita. Contoh TIK dalam pembelajaran, teman-teman sudah tahu ada YouTube, kanal-kanal yang disediakan di dunia maya, materi ajar dapat dibentuk dalam audio maupun video. Ya, desain-desainnya sangat bervariasi. Lalu Canva, aplikasi software yang saya juga sangat suka nih dalam menggunakan Canva untuk presentasi. Di sana ada untuk proses pembuatan player, poster, presentasi, PPT, dan semuanya ya. Ada Google Doc, kita bisa mengetik dokumen secara bersama dengan kolaborasi. Di satu tempat atau beberapa tempat, kita bisa sama-sama mengerjakan tugas. Nah, ini Google Doc. Kemudian Google Form, ini bentuk formulir yang bisa diisi untuk nilai. Ya, kita ingin melakukan penilaian kepada siswa atau ingin melakukan tes, bisa menggunakan Google Form. Nah, ada lagi Zoom Meeting, Google Meet. Ini saya pikir sudah sangat familiar. Saat ini juga saya menggunakan Zoom Meeting untuk paparan materi atau diskusi sangat ideal ya, sangat efektif. Envato, template presentasi, logo, ini sama dengan Canva, hanya bentuk dan pilihan-pilihannya lebih bervariasi. FB, Instagram, sosialisasi untuk memposting foto, poster, dan video agar para siswa dapat melihat
apa yang kita suguhkan. Dan yang terakhir storyboard, rangkaian cerita. Nah, ini semua adalah media-mediatik yang dapat kita gunakan agar kita bisa menyampaikan materi ajar kepada siswa selama masa BDR. Nah, bukan berarti setelah BDR kita berhenti dengan menggunakan TIK, namun TIK ini bisa permanen penggunaannya meskipun nanti anak-anak sudah masuk ke sekolah seperti umumnya. Nah, pengembangan materi ajar berbasis TIK ini merupakan rangkaian yang dilaksanakan. Pertama kita lihat dulu kurikulum. Kompetensi intinya apa? Kompetensi dasarnya apa? Dijabarkan lagi ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, hal inilah yang kemudian dituangkan di dalam materi ajar, baru kemudian kita berikan sentuhan TIK. Nah, kelihayan guru SD, ya selama ini kita sudah biasa membuat kompetensi, menurunkannya ke dalam IPK. Nah, sekarang bagaimana materi ajar ini bisa tersampaikan dengan berbantuan media TIK. Nah, itu teman-teman. Sampai di sini konsep dasar materi ajar berbasis TIK. Untuk prakteknya, teman-teman bisa lanjutkan nanti di sesi berikut. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.